Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Firman-Mu tidak akan kembali sia-sia kepadamu, melainkan melakukan apa yang Kau telah rencanakan bagi kami. Dan Roh Kudus-Mu yang menerangkan kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat di dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ada satu cerita tentang seorang petani. Dan setiap kali tetangganya datang dan berkata kepada petani ini, "Wah, tanaman kamu sangat baik, sangat berhasil." Dan petani ini akan menjawab, "Karena kebaikan Tuhan." Ada tetangga yang lain yang datang dan berkata kepada petani ini, "Wah, kamu mempunyai lembu-lembu yang sangat baik, sangat berhasil." Petani ini akan berkata, "Karena kebaikan Tuhan." Dan ada tetangga yang lain yang datang dan berkata, "Wah, ladang kamu sangat baik. Kamu akan mendapat hasil yang baik pada tahun ini." Dan petani ini akan menjawab, "Karena kebaikan Tuhan." Pada satu hari ada sesuatu yang terjadi. Ada angin taufan yang melanda tempat itu. Ladang petani ini hancur. Binatang ternakannya musnah, mati. Apa saja yang dia tanam itu semuanya hancur oleh angin taufan tersebut. Tetangganya datang dan berkata, "Kami bersempati terhadap apa yang terjadi kepadamu." Tetapi petani ini tidak menjawab lagi. Dia tidak berkata, "Karena kebaikan Tuhan." Kata-kata itu tidak keluar lagi daripada mulutnya. Dia tidak berkata, "Karena kebaikan Tuhan." Kenapa? Karena dia bertanya pada dirinya, kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Sama juga saudara, apabila keadaan dalam kehidupan kita adalah baik-baik, kita berkata, Tuhan itu baik kepada saya. Apabila kita berhasil di tempat kita bekerja, kita mendapat kenaikan pangkat, kita berkata, Tuhan sangat baik kepada saya. Tetapi apabila sesuatu yang tidak baik terjadi kepada kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan sumber pendapatan kita,
kita sudah meragukan tentang kebaikan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau kita tahu pada hari ini, saudari, yaitu tentang keteguhan iman kita. Yaitu apabila kita mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, walau apapun situasi yang kita lalui, kita akan sentiasa mempunyai pengharapan yang kita mempunyai masa depan yang baik. Orang yang mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan akan sentiasa memiliki pengharapan bahwa masa depan baginya akan menjadi lebih baik daripada apa yang dia alami pada saat ini. Jadi apabila kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan sentiasa berharap bahwa masa depan kita adalah masa depan yang baik, lebih baik daripada apa yang kita alami pada saat ini. Bahwa firman Tuhan berkata Dia akan membawa kita daripada satu kemuliaan sampai ke satu kemuliaan yang lain. Saya pernah mendengar satu cerita tentang seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sudah tua. Ya, jadi orang akan membawa dia, kalau dia menaiki kendaraan ada pemandu yang membawa dia kemana-mana dia pergi, kemana-mana dia melayani. Pada satu ketika dia duduk di dalam kereta itu. Dia duduk dalam sebuah kereta, ada pemandu itu duduk dan pemandu itu mengundurkan keretanya. Dan sebab dia mau keluar daripada tempat itu, lalu kereta itu harus diundur dulu. Dan hamba Tuhan ini berkata kepada pemandu itu, "Apa yang kamu sedang buat? Berhenti." Lalu pemandu itu memberhentikan kereta. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan hamba Tuhan ini keluar daripada kereta itu dan berkata, "Sekarang kamu boleh undur." Kenapa, saudara? Sebab bagi hamba Tuhan ini, dia tidak mau berada di situasi di mana dia harus berundur. Dia apa yang ada dalam pikirannya ialah terus maju ke depan. Walaupun dia duduk dalam kendaraan, dia tidak mau berada dalam kendaraan yang mengundur, kan yang berundur, tapi dia mau berada di tempat di mana kendaraan itu hanya marah ke hadapan. Dia mempunyai pemikirannya sedemikian. Jadi Tuhan mau kita, saudari, supaya kita juga seperti itu dalam kerohanian kita, bahwa kerohanian kita, iman kita tidak mundur, tapi kita terus maju ke hadapan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau kita sentiasa maju di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita. Tuhan mau kita sentiasa bertumbuh di dalam Dia. Di dalam Mazmur pasal yang pertama berkata, orang yang mengasihi firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berdiri teguh, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi saudara-saudari, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam Dia. Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia. Tuhan mau iman kita itu adalah iman yang teguh, yang kuat, yang berakar di dalam Dia. Dan inilah apa yang dapat kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, di mana Yeremia dia berbicara kepada umat Tuhan
umat Tuhan ini sudah di dalam pembuangan. Mereka telah ditaluki, negara mereka telah ditaluki oleh Raja Nebukadnezar, dan mereka ini ditawan dan dibawa ke Babylon, ke Babel. Dan kita pernah mendengar tentang Daniel, di mana Daniel telah ditangkap dan dibuang ke dalam gua singa. Tetapi singa itu tidak boleh melakukan apa-apa terhadap dia, karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan menjaga Daniel. Tuhan melindungi Daniel. Walaupun dia berada di tempat asing, di negara asing, dia telah dibawa daripada Israel dan dibawa ke negara asing. Tetapi ketika dia berada di dalam gua singa itu, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Sama juga sesudah di dalam apapun situasi hidup kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang kita mau lari daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Kita mau keluar daripada masalah kita, dan kita mau lari daripada masalah kita. Tapi apa yang Tuhan mau daripada kita supaya kita, yaitu kita berhadapan dengan apapun jenis masalah yang kita hadapi. Jangan kita lari daripada masalah kita, tapi biar kita berhadapan dengan masalah tersebut, menghadapinya. Satu Petrus pasal yang kelima ayat 7 berkata, jangan kita khawatir tentang apapun. Jangan kita khawatir, tapi serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan memperdulikan kita. Apapun situasi hidupmu pada saat ini, serahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan memperdulikan engkau. Dan Tuhan berbicara kepada umat Israel yang di dalam pembuangan, bahwa apa yang mereka alami itu adalah untuk seketika waktu, yaitu hanya 70 tahun mereka akan berada dalam pembuangan. Tapi setelah 70 tahun itu, Tuhan akan menolong mereka. Ini kita dapat lihat dalam ayat yang ke-10, bahwa Tuhan akan memerhatikan mereka setelah 70 tahun, setelah genap 70 tahun. Mereka berada di negara Babel. Tuhan berjanji kepada mereka bahwa Tuhan akan menolong mereka, mengeluarkan mereka daripada penganiayaan yang mereka alami, kesengsaraan yang mereka alami di negara asing tersebut. Bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tuhan ada bersama dengan kita, saudari. Tuhan mau kita mempunyai iman yang teguh kepadanya. Supaya apa? Supaya walau apapun situasi yang kita alami, kita akan sentiasa mempunyai pengharapan bahwa kita mempunyai masa depan yang baik. Jadi Tuhan mau umat Israel ini tahu bahwa pada suatu ketika nanti mereka akan kembali ke negara mereka. Mereka akan balik ke kampung halaman mereka. Mereka boleh datang ke bait Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi apa yang mereka sedang lalu itu adalah karena Tuhan ingin mengajar mereka. Kenapa? Karena mereka sudah pada satu ketika dulu mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka tidak mengasihi Tuhan lagi. Tetapi Tuhan melakukan sesuatu bagi mereka supaya mereka sadar tentang apa dosa yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Lalu Tuhan membiarkan Raja Nebukadnezar dari Babel menawan negara mereka, negara Yudea,
Ya, pada ketika itu, dan orang-orang yang ada di Yudea itu ditawan, dibawa ke Babel. Jadi saudara-saudari, Tuhan melakukan sesuatu kepada umat Israel. Kenapa? Karena kasihnya kepada mereka, supaya mereka kembali kepadanya. Tetapi apapun masalah yang mereka hadapi itu adalah hanya untuk seketika waktu. Tuhan akan menolong mereka. Jadi Tuhan mau mereka mempunyai pengharapan di dalam kehidupan mereka, bahwa pada suatu ketika nanti mereka akan kembali ke negara asal mereka. Jadi Tuhan mau kita saudari sentiasa mempunyai pengharapan di dalam Dia. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Dan yang seterusnya apa yang kita lihat dalam firman Tuhan ini, yaitu bahwa Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang baik untuk kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang baik untuk engkau. Mungkin engkau berpikir, apakah yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan saya? Apakah perkara-perkara yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan saya? Sebab apa yang saya lihat dalam kehidupan saya lah, apa yang saya alami adalah perkara-perkara yang biasa-biasa saja. Tiap-tiap hari saya bergumul dengan situasi ini, dengan masalah ini yang aku sedang hadapi. Tiap-tiap hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan, bagaimanakah aku akan mendapat kebaikan? Tetapi Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari seseri, bahwa apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, yaitu damai sejahtera. Rancangan Tuhan bagi kita ialah rancangan damai sejahtera. Inilah apa yang sedang dicari oleh orang-orang, bahwa mereka mencari damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Mereka coba mencari damai sejahtera ini dengan apa yang mereka lakukan, dengan coba mencari penghiburan. Tetapi damai sejahtera ini hanya kita perolehi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia membawa damai sejahtera kepada kita, bahwa Dia adalah putra damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, malaikat-malaikat bernyanyi dan berkata, damai sejahtera bagi dunia. Tuhan Yesus membawa berita yang baik bagi kita, yaitu berita tentang damai sejahtera di dalam Dia. Jadi mari kita percaya kepadanya, mari kita beriman, tetap beriman kepadanya, bahwa Dia mempunyai rencana yang baik bagi kita, saudara-saudari. Bahwa rancangannya bagi kita adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan beri kepada kita tidak dapat diambil daripada kita. Karena damai sejahtera yang Tuhan beri kepada kita, yaitu damai sejahtera yang ada di dalam diri kita, yang Tuhan letakkan di dalam diri kita, dan tidak boleh diambil oleh sesiapapun. Apabila kita mengalami damai sejahtera, apabila kita memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan, saudari, itu menjadi kekuatan, itu memberi kekuatan kepada kita untuk melalui apapun masalah, betapa besar pun masalah tersebut. Karena kita ada damai sejahtera, kita boleh melalui situasi itu penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi mari pada pagi hari ini, biar iman kita terhadap Tuhan adalah iman yang teguh. Jadi apapun keadaan hidup kita, jangan kita seperti petani tadi, hanya ketika keadaan baik yang dialami, dia berkata bahwa Tuhan itu adalah baik. Tetapi apabila sesuatu yang tidak baik terjadi kepada dia,
dia tidak lagi memuji Tuhan. Dia tidak lagi berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Mari kita pada pagi hari ini tetap berkata dalam apapun situasi yang kita hadapi. Kita berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik bagi kita. Dan seterusnya dari dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang-orang yang tetap beriman kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dapat datang kepada Tuhan dan dapat berdoa kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, dia berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, mereka adalah anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah, kita boleh datang kepadanya. Kita boleh datang kepada Tuhan bila-bila masa. Dalam apapun keperluan kita, apapun perkara yang kita ingini dalam hati kita, kita boleh datang kepada Dia sebab Dia adalah Bapa surgawi kita. Kita boleh berseru kepada Tuhan. Dan di dalam ayat 12 dia berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan inilah hak kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudari, bahwa kita boleh datang kepada Tuhan dan boleh memohon daripadanya, dan Dia akan mendengar permohonan kita. Dia boleh mendengar setiap permintaan kita, walaupun kadang-kadang kita tidak boleh menyuarakan apa yang ada dalam isi hati kita. Tuhan dapat mendengar apa yang ada di dalam hati kita, walaupun kita tidak bersuara. Kadang-kadang ada situasi yang kita hadapi, kita tidak boleh memperkatakan apa yang ada dalam isi hati kita, karena begitu besarnya, begitu beratnya masalah yang kita hadapi, sehingga kita tidak tahu bagaimana kita harus menyuarakan apa yang kita lalui tersebut kepada Tuhan. Tapi Tuhan memahami situasi kita, saudara-saudari. Tuhan tahu apa yang kita lalui. Tuhan mengasihi engkau pada saat ini. Tuhan mengasihi engkau dimanapun engkau sedang berada. Biar engkau tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Biar engkau tetap kuat di dalam imanmu kepada Tuhan, tetap mempunyai pengharapan bahwa apa yang menanti engkau pada masa depan lebih baik daripada apa yang kau sedang alami pada saat ini. Rencana Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya adalah rencana yang baik. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh datang kepadanya dan memohon daripadanya. Dan selain daripada itu, saudara-saudari, firman Tuhan berkata, apabila kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Selain Dia mendengar doa-doa kita, apabila kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Ramai orang yang sedang mencari Tuhan, tetapi mereka tidak memperoleh Tuhan. Mereka tidak boleh mendapatkan Tuhan apabila mereka pergi ke satu pokok. Mereka mencari Tuhan di pokok tersebut. Mereka menyembah pokok itu. Mereka mencari Tuhan di batu-batu. Dan mereka mempersembahkan sesuatu kepada batu-batu tersebut. Tetapi batu-batu itu tidak boleh berbicara kepada mereka. Mereka sedang mencari Tuhan di mana-mana. Tetapi bagi kita, saudari, Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan yang datang kepada kita supaya kita dapat menemukan Dia. Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini. Dia telah datang kepada kita supaya kita dapat menemukan Dia. Tuhan begitu baik bagi kita. Kita tidak pernah terfikir yang satu hari kita dapat mengenal Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita sempat mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kita, sehingga sehingga kita mempunyai iman kepada Tuhan, sehingga kita percaya kepada Tuhan. Dan itu bukan karena kekuatan kita, saudari. Itu adalah karena kebaikan Tuhan bagi setiap pribadi kita. Biar pada hari ini, biar kita tetap berpegang kepada
iman kita. Biar iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Supaya kita mempunyai pengharapan. Dan pengharapan di mana masa depan kita lebih baik daripada keadaan yang kita alami, yang sedang kita lalui pada hari ini. Tuhan mau kita mengalami Dia, mengalami kebaikannya. Tuhan mau kita lebih mengenali Dia, lebih erat, hubungan kita lebih erat dengan Dia. Dan seterusnya, saudara-saudari, di dalam ayat yang ke-14 dia berkata bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Dia. Dan di dalam ayat 14 dia berkata bahwa Dia akan membawa kita kembali di kemana tempat Dia ingin kita berada. Dan di dalam ayat 14 ini dia berkata, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Walaupun kamu telah kucerai-beraikan ke segala tempat, tetapi aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam apapun keadaan kita, dimanapun kita berada. Mungkin engkau jauh daripada Tuhan pada saat ini. Engkau telah meninggalkan Tuhan, tapi pada pagi hari ini Tuhan ingin membawa engkau kembali kepadanya. Tuhan ingin engkau merasakan kasih-Nya sekali lagi. Tuhan mau engkau merasakan kebaikannya sekali lagi dalam kehidupanmu. Biar pada pagi hari ini engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Orang lain boleh mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak akan mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau kita kehilangan segala-galanya, tetapi hanya tinggal tiga hal ini, jika hanya tiga hal ini yang tinggal, yang ada bersama dengan kita. Jika hanya tiga hal ini yang kita miliki, walaupun kita kehilangan segala-galanya, saudari, baik ketika kita kehilangan pekerjaan kita, kehilangan apapun, tetapi jika kita ada iman kepada Tuhan, dan kita tetap berharap kepada Tuhan, dan kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita boleh melalui situasi yang kita alami itu. Hanya tiga hal ini yang Tuhan mau daripada kita, yaitu iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, supaya kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan, dan biar kita mengalami kasih-Nya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita datang kepadanya di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau telah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, biar firman dari Tuhan yang membawa kami lebih dekat kepada Engkau pada hari ini. Biar iman kami tetap teguh di dalam Engkau.
Supaya kami sentiasa mempunyai pengharapan apapun yang kami sedang lalui. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudari, biar kasih karunia dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita. Biar wajahnya bersinar ke atasmu pada saat ini dimanapun engkau sedang berada dalam apapun keadaan hidupmu, apapun yang sedang engkau lalui. Biar wajah Tuhan bersinar ke atasmu karena Dia mengasihi engkau, karena Dia mempedulikan engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Berkatilah umat-umat-Mu Tuhan dimanapun kami sedang berada. Saya berdoa pada saat ini, jika ada di antara kami dalam kelemahan tubuh yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun keperluan anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, biar Engkau Tuhan yang memberi yang terbaik. Apapun keperluan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau boleh menolong mereka. Engkau memberkati setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.